Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Oke, Mat. Pagi para sedulur YouTube, ketemu lagi dengan saya Agung Wijanarko. Oke, para sedulur, seperti biasa di pagi hari ini saya pengen ngajak para sedulur-sedulur saya, sobat-sobat saya, teman-teman saya yang sudah subscribe dan join di kanal YouTube saya untuk ngobrol-ngobrol santai seputaran hal-hal yang bersifat religius. Oke teman-teman, beberapa waktu yang lalu saya beberapa kali membuat konten seputaran bahas konflik antara pesulap merah atau Kang Haris Setianto dengan para praktisi supranatural. Yang mana yang diperdebatkan di situ, yang menjadi silang sengketa di situ, silang pendapat di situ adalah tentang praktek mediumisasi ya. Terlepas dari itu juga Kang Haris selama ini memang membahas hal-hal tentang yang berkaitan dengan, dia bilang spirikintil ya, spiritual atau spirikintil gitu kan. Yang tampaknya sih ya pengen meluruskan gitu kan, apa yang memang dianggap oleh si pesulap merah ini nggak benar gitu kan. Dan bahkan kesana sininya memang kontennya kan, kalau bikin di tab komunitas pun dia muncul ini, buka webnya supaya bisa kemudian para paranormal ataupun ahli spiritual itu bisa lihat wajahnya yang asli, ataupun kemudian bisa menyantet beliau gitu kan. Soalnya lucu ya teman-teman, ini memang sepertinya saya nggak tahu gitu kan, ejekan gitu, menghina tentang orang-orang tertentu diasosiasikan sebagai dukun ataupun kahin gitu kan. Dan sepertinya diarahkan bahwasanya sihir ataupun santet ataupun yang berkaitan dengan sesuatu yang gaib seperti itu nggak ada gitu kan, nggak ada. Tapi sebetulnya ya, kalau kita lihat di kita sebagai seorang muslim gitu kan, tentu referensi kita kalau membahas sesuatu lah Al-Quranul Karim dan Al-Hadis ya gitu kan. Yang jelas masalah itu tentang kontroversi tentang silang pendapat antara pesulap merah dengan para ahli spiritual. Terlepas dari itu gitu kan, yang kesininya memang pesulap merah ini berpendapat bahwasanya juga sepertinya ketika dia tampilannya dia ngecek gitu kan, menantang nih kalau bisa disantet ataupun disihir gitu kan. Ya memang sihir sendiri itu sesuatu yang dilarang, tapi sebetulnya memang sihir itu ada gitu kan, yang dinamakan kayak santet ataupun sihir itu ada berdasarkan literatur Islam ya. Bahkan memang diberitakan dulu pun, tercatat, didokumentasikan bahwasanya dulu juga Nabi Muhammad SAW juga sempat ya diberitakan terkena sihir, sempat pernah terkena sihir, yaitu yang menyihir adalah seorang penyihir Yahudi yang namanya Labib Ibnu Al-Asam ya. Yang kemudian memang medianya adalah sisir ya, rambutnya Nabi Muhammad SAW. Dan kemudian sampai kemudian Allah memerintahkan kepada malaikat Jibril untuk menurunkan menemui Nabi Muhammad. Di situ kemudian mewahyukan turunnya surat Al-Alaq ya, dan surat An-Nas yang diberitakan sebagai surat Muawiyah itu kan, yaitu surat Al-Alaq dan surat An-Nas, yang memang di situ fungsinya untuk meruqyah Nabi Muhammad ya, yang terkena sihir waktu itu. Dan kemudian benda sihirnya sendiri pun akhirnya dicari oleh para sahabat, oleh Ali bin Abi Thalib. Ternyata adalah diberitakan adalah sebuah sisir yang memang di situ medianya rambutnya Nabi Muhammad yang ditimpa batu di sumur Ziarwan ya, yang kemudian diambil, dibacakan doa dan dimasukkan ke sumur ya, ke sumur Ziarwan tersebut, dan diberitakan sumurnya sempat mengeluarkan jilatan api gitu kan. Nah ini yang jelas setelah itu Nabi Muhammad juga sembuh alhamdulillah gitu kan. Di sini kalau hal ini terjadi, saya pikir memang karena Allah Subhanahu wa taala pengen mengajarkan kepada hambanya, kepada para manusia. Jadi kalau memang kasus ini sampai kemudian terjadi,
ada caranya untuk pengobatannya, salah satunya adalah dengan membaca surat Muawiyah atau surat Al-Alaq dan surat An-Nas ya gitu kan. Artinya kalau kemudian referensinya ini ada gitu kan. Kalau kita ini sekarang memang dibelokkan kan, seakan-akan itu nggak ada gitu kan. Kalau itu salah, iya gitu kan. Itu sesuatu yang sesat, iya. Tapi itu pernah terjadi dan benar adanya, memang itu ada. Tapi kita memang dilarang karena memang larangannya itu berat, karena termasuk nanti sihir itu termasuk salah satu dosa besar gitu kan. Makanya kalau di Al-Quranul Karim pun nggak cuma di hadis, diberitakan di surat Al-Baqarah 102 yang bunyinya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaba'u ma tatlu sayatinu ala mulki Sulaiman, dan mereka mengikuti apa yang ditulis ya di para syaitan di zamannya Sulaiman ya. Wattaba'u ma tatlu sayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman, dan Sulaiman itu bukan Sulaiman yang kafir ataupun ingkar pada Allah Subhanahu wa taala. Walakina sayatina kafaro yu'alimuna nasa sihro wa ma unzila lil malakaini bi Babila Haruta wa Marut wa ma yu'alimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Ini potongannya ya teman-teman. Tapi para setan-setan itulah yang kafir gitu kan. Dan mereka itu yang menuliskan kitab sihir ya, yang memang ditaruh di kursinya Nabi Sulaiman ketika Nabi Sulaiman itu meninggal ya, jatuh gitu kan. Maka kafaro Sulaiman tuh nggak kafir. Walakina sayatina kafaru yu'alimuna nasa sihro. Tapi para setan itulah yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yu'alimuna nasa sihro, dan mereka kemudian mengajari sihir kepada para manusia. Wa ma yu'alimani min wa ma unzila al malakaini bi Babila Haruta wa Marut, dan juga kemudian yang kami turunkan kepada dua malaikat kami yang ada di kota Babylon, yaitu Harut sama ya, Marut ya. Wa ma yu'alimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala tahkur. Yang Harut sama Marut tuh nggak mengajarkan tentang sihir itu pada seseorang kecuali mereka udah bilang dulu, innama nahnu fitnatun, sungguhnya kami ini cobaan bagi kalian, fala tahkur, maka janganlah kalian kufar. Artinya di sini ketika belajar sihir dianggap sebenarnya bagian daripada takfur, kufar ya. Kita sudah termasuk kafir di situ kan. Ini bahaya sekali ya di situ kan. Fala takfur gitu kan. Jangan kamu belajar. Sungguhnya kami ini ujian bagi kalian. Fala takfur. Jangan kalian kemudian kafir ataupun kemudian ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti ancamannya kalau kita adu sihir termasuk kita kufur ya teman-teman. Nah ini memang kitab potongan daripada ayat Al-Baqarah 102 ini memberitakan tentang munculnya sihir di dunia ya. Jadi di situ dulu ketika ya Nabi Sulaiman itu wafat, ketika dia kan memang sedang berdiri mengawasi para jin setan yang sedang bekerja, yang menjadi pekerjanya Nabi Sulaiman alaihissalam. Kemudian sampai mereka meninggal, Nabi Sulaiman meninggal pun mereka nggak tahu, masih memakai tongkat ya, sampai kemudian taunya mereka adalah tongkatnya dimakan rayap sampai kemudian Nabi Sulaiman terjatuh di situ kan. Nah, itu menandakan bahwasanya para jin dan syaitan pun itu golongan ifrit itu ternyata juga nggak mengetahui tentang hal yang gaib kayak gitu juga, yang sepele juga nggak ngerti. Ketika Nabi Sulaiman meninggal, sebagian daripada syaitan menuliskan kitab-kitab sihir yang ditaruh kemudian di bawah singgasananya Nabi Sulaiman. Kemudian orang-orang yang menemukannya itu mengira adalah ilmunya Nabi Sulaiman. Dan diberitakanlah di surat 102 ini bahwasanya menulis tersebut adalah para syaitan gitu kan, bukan Nabi Sulaiman gitu kan. Dan mereka juga menurunkan ilmu yang memang dulu sihir itu turun di zamannya dua malaikat Allah Subhanahu wa taala yang turun menjadi ujian bagi manusia, yang turun di kota Babylon di Irak ya gitu kan, yang enggak mengajarkan itu kecuali udah mereka bilang kami ujian bagi kalian, nggak makanya jangan kalian kemudian kufur gitu kan. Artinya memang kalau kemudian belajar ilmu sihir sendiri itu kita harus berhati-hati, karena memang ancamannya kalau dari ayat Al-Baqarah 102 ini kita termasuk orang-orang yang kufur gitu kan. Kemudian di hadis yang lain, di hadis Nabi Muhammad SAW dalam hadis
yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang bunyinya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Man ata kahina aw arafa lam tuqballahu sholatu arba'ina yaum, yang artinya sebagai berikut: barang siapa mendatangi kahina aw arafa, kahin itu dukun, arof itu peramal, lam tuqballahu sholatu arba'ina yaum, maka sholatnya tidak diterima selama 40 hari gitu kan. Kalau kemudian teman-teman bertanya, sholat nggak diterima selama 40 hari itu seperti apa gitu kan. Sholat nggak diterima selama 40 hari itu diberitakan oleh beberapa ulama adalah sholatnya ketika dia melakukan sholat untuk menggugurkan kewajibannya itu, sholatnya untuk menggugurkan kewajiban bisa gitu kan, tapi kemudian pahalanya nggak dapat gitu kan, nggak mendapatkan pahala daripada pahala sholatnya. Dan di dalam hadisnya Nabi Muhammad yang lain juga diberitakan sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Man ata kahina aw arafa fasodaqatu bima yaqulu faqad kafaro bima unzila alal Muhammad. Barang siapa kemudian datang ke kahin, dukun, ataupun kemudian aroh, peramal, kemudian membenarkan apa yang dikatakan oleh dukun atau peramal tersebut, maka sungguh dia udah kufur terhadap apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, dari dua hadis ini sangat jelas sekali ya teman-teman, kalau sebetulnya kahin atau arof, dukun ataupun kemudian peramal itu ya memang dari dulu ada, dan memang pastinya juga keilmuan sihirnya itu ada, tapi kemudian kalau kemudian kita itu ancamannya berat ya gitu kan. Bahwasanya kalau kemudian kita datang ke kahin ataupun aroh peramal dan kita meyakini, membenarkan apa yang dia katakan, dalam hati kita meyakini, dikatakan bahwasanya orang tersebut sudah kufur ya terhadap yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad. Intinya di situ ancamannya berat sekali ya teman-teman. Ancamannya berat sekali. Yang jelas banyak kisah, banyak riwayat yang kemudian Nabi Muhammad juga menyembuhkan, mengobati orang-orang yang terkena sihir gitu kan, walaupun itu bukan sesuatu peristiwa yang dilakukan terus-menerus gitu kan. Karena kenapa? Memang kemudian Nabi Muhammad ini yang terpenting, Nabi Muhammad SAW sepertinya menekel hal-hal tersebut dengan mengajarkan tauhid gitu kan, mengajarkan tauhid. Kalau kemudian di Ruqyah itu sekali dua kali gitu kan, dan memang ada sejarahnya di situ, dan Nabi Muhammad menggunakan ayat-ayat pilihan di Al-Qur'anul Karim. Artinya di sini gitu kan, kalau kemudian logika pemahaman kita dibelokkan oleh pesulap merah gitu kan, bahwasanya seakan-akan santet, sihir itu nggak ada gitu kan. Tampak dari dia memang dari beberapa komentar-komentarnya di tab komunitas, dia posting di tab komunitas kan, nantang nih para pesihir, nih saya buka wig saya nih gitu kan, biar bisa disihir, bisa disantet ya, monggo-monggo aja gitu kan. Nah, yang jelas sihir ataupun itu sebetulnya salah satu sesuatu yang menyimpang dan merupakan salah satu dosa besar. Makanya di situ ancamannya juga luar biasa, bahwasanya kalaupun kita datang ke penyihir ataupun ke peramal itu, kita nggak diterima sholatnya selama 40 hari. Dan kalau kemudian kita datang kepada mereka dan kita meyakini apa yang mereka katakan, maka kita dianggap sudah kufur ya terhadap apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad. Itu udah jelas sekali. Ada dalilnya, ada di Al-Qur'anul Karim. Salah satunya di surat Al-Baqarah di ayat 102 tadi. Kemudian di hadis-hadis daripada yang hadis Nabi Muhammad SAW itu sangat jelas sekali. Saya di sini cuman pengen meluruskan gitu kan. Kalau nggak ada itu nggak benar gitu kan. Ada, itu memang benar adanya gitu kan, tapi itu merupakan dosa besar dan sesuatu yang memang dimasukkan kepada pelakunya sebagai orang-orang yang kufur gitu kan. Ancamannya berarti berat sekali ya teman-teman ya. Karena kufur sendiri
dianggap itu sudah salah satu dosa besar ya teman-teman gitu kan. Nah ini memang kalau saya sih terlepas bahasanya terserah, pesulap merah terserah mau kayak apa, tapi saya pengen meluruskan aja bahwasanya kalau dibilang sihir itu ada gitu kan, sihir itu ada gitu kan, berdasarkan referensi. Kalau kita orang muslim referensinya di Al-Quranul Karim dan Al-Hadis gitu kan. Tapi kemudian sihir itu sendiri digolongkan sebagai pelakunya adalah dengan dosa besar, dan kemudian termasuk orang yang kufur gitu kan, dari versi beberapa referensi tadi gitu kan. Kalau sini kan sepertinya kalau pesulap merah pengen menggiring opini itu nggak ada gitu kan, bahkan tampaknya kan di tab komunitasnya itu menantang-nantang orang yang bisa menyantet dia ataupun menyihir dia gitu kan. Saya nggak ngerti ini kan seperti ejekan gitu, nantang. Tapi kalau kita lihat ini nggak tahu gitu kan, maksudnya nggak tahu ya, memang betul-betul memang ahli memiliki kemampuan itu yang ditantang-tantang, apa yang jelas yang ditantang siapapun kita kan nggak tahu gitu siapa gitu kan, karena memang kan itu sesuatu yang undercover gitu kan, yang ditantang-tantang sama pesulap merah. Di mana masalah dia mau menantang, orang mau suruh menyihir dia, menyantet dia, yaitu hak dia, hak pesulap merah. Tapi kalau kemudian dia menggiring opini bahwasanya itu nggak ada, kalau kita sebagai seorang muslim, saya pengen meluruskan, karena memang dalam referensinya itu dari Al-Quranul Karim dan Al-Hadis itu ada gitu kan, ada, tapi itu sesuatu yang dilarang dan itu merupakan dosa besar dan berakibat pelakunya itu termasuk golongan orang yang kufur. Nah kalau udah dibilang kufur itu kan apalagi kita mau apa lagi kalau udah dibilang kufur gitu kan, karena itu merupakan salah satu dosa yang fatal gitu kan. Oleh karena itu memang saya sendiri pun juga dalam mempelajari sesuatu dulu itu saya sangat berhati-hati ketika saya kemudian tahu bahwasanya itu mempelajari sihir sedikit pun itu sudah ancamannya kufur ya. Makanya berhati-hati, karena memang kadang-kadang tipu daya setan itu tipis sekali gitu kan. Bayangkan dulu seperti seorang syekh yang namanya Syekh Barseso, itu teman-teman bisa lihat kisahnya, itu pun seorang yang ahli agama gitu kan, seorang yang patuh taat pada Allah Subhanahu wa taala, ahli ibadah, kemudian juga tertipu gitu kan, sampai kemudian dia menjadi kufur di akhir hayatnya. Artinya di sini setan walaupun kemudian diberitakan di Al-Quranul Karim tipu dayanya itu lemah gitu kan, tapi dia memang dalam beberapa kasus berhasil menipu ya. Salah satunya adalah bapak moyang kita Nabi Adam alaihissalam, di mana kemudian setan bersumpah bahwasanya dia adalah penasihatnya Nabi Adam alaihissalam, dan menganjurkan Nabi Adam untuk kemudian memakan buah kuldi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan alasan kalau makan buah itu akan menjadi seseorang makhluk yang kekal gitu kan. Dan tertipu ya Nabi Adam alaihissalam, sehingga kemudian diturunkan bersama Siti Hawa ke bumi ya. Kemudian banyak kisah, salah satunya kisah kemudian Syekh Barseso ya. Teman-teman mungkin bisa lihat nanti di media sosial. Waktunya cukup kalau diceritakan, ya juga seorang ahli ibadah, seorang yang tekun beribadah, kemudian juga sempat masuk tipu dayanya setan gitu. Artinya di sisi lain pun kita nggak boleh menyepelekan tentang tipu daya setan ini. Dan kalau saya sendiri pun dari dulu saya berhati-hati ya ketika akan belajar sesuatu yang memang referensinya nggak ada di Al-Quranul Karim ataupun hadis, jangan sampai kemudian kita terpleset gitu kan, karena memang ke dalam sesuatu hal yang kita nggak ngerti gitu kan, yang sekarang juga dimix dengan sesuatu yang sepertinya religius gitu kan. Artinya kalau di konten ini saya nggak mau menyalahkan si pesulap merah gitu kan, saya cuma pengen meluruskan, karena dia sepertinya menggiring bahwasanya sihir segala macam itu nggak ada gitu kan, yang berkaitan dengan kegaiban. Ada, tapi itu kemudian merupakan dosa besar. Kalaupun kegaiban itu ada, tapi tugas kita hanyalah kemudian mengimani ya, meyakini seperti di awal surat Al-Baqarah tentang segala sesuatu yang gaib, yaitu Allah Subhanahu wa taala, terus para malaikat ciptaannya dan para jin ciptaannya, itu sesuatu yang gaib. Dan jelas batasannya di surat Al-An'am, sebagai ketika kita mempelajari kemudian berusaha mengerti tentang segala sesuatu yang gaib, ada batasannya. Di surat Al-An'am jelas-jelas Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagai berikut, Bismillahirrahmanirrahim, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu.
dan di sisinya Allah Subhanahu wa taala lah itulah segala macam segala kegaiban, dan nggak ada yang tahu kecuali dia hanya kecuali Allah Subhanahu wa taala sendiri. Di surat kemudian di surat An-Naml juga diberitakan sebagai berikut. Wala ya'lamu man fis samawati wal ardi ghaiba illallah. Dan enggak ada kemudian seseorang sesuatu pun di langit-langit, itu kan samawati ini adalah bentuk jamak daripada samau langit ya. Berarti langit yang sampai ke-7 enggak ada, dari langit pertama sampai yang ke-7 ataupun di bumi gitu kan, yang mengetahui tentang yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangin, sorry kurang lengkap. Qul la ya'lamu man fis sama Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi ghaiba illallah. Katakanlah ya Muhammad bahwasanya enggak ada yang tahu tentang sesuatu yang gaib dari langit pertama sampai dengan langit ke-7 dan juga di bumi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu sangat jelas batasan-batasannya. Artinya kalaupun kemudian kita berusaha mengarungi, mempelajari sesuatu yang ada nyerempet-nyerempet kegaiban, tentunya kita juga harus berhati-hati, jangan sampai kemudian kita terpleset dalam mempelajari sesuatu yang memang kemudian masuk dalam ilmu yang dikatakan sahar ataupun sihir, karena memang kemudian nanti itu ancamannya sangat berat sekali ya teman-teman. Dan nauzubillah min zalik, semoga kita dilindungi ya teman-teman dari belajar tentang sesuatu yang kita nggak tahu keilmuannya gitu kan. Oke, gitu aja teman-teman. Ini hanyalah sekedar meluruskan, memang opini yang dikirim pesulap merah, tapi ya terserah saja, itu bebas-bebas saja, namanya juga di media sosial. Saya cuma pengen ngambil membenarkan gitu kan, meluruskan gitu kan. Semoga bermanfaat apa obrolan kita di pagi ini. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.